Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, sepadan tapi tak setara, membincang kesetaraan gender dari perspektif teologi penciptaan. Pada hari Selasa, 7 Juli 2020 pukul 18.30 sampai selesai. Dengan pembicara, Pendeta Joas Adi Prasetya, Pendeta Jemaat GKI Pondok Indah, Jakarta. Masih di rumah aja. Melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebar luaskan. Komunitas Profesi Komisi Dewasa GKI Peterongan Semarang meluncurkan sebuah marketplace sebagai wadah promosi dan berjualan bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan Semarang yang diberi nama Guyup Rukun. Temukan akun Instagram resminya di @guyup_rukun_peterongan dan ikuti Instagram Live kolaborasi akun resmi GKI Peterongan bersama akun resmi Guyup Rukun pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 19. Akan ada banyak promo menarik dari para tenan di Instagram Guyup Rukun. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada minggu hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita telah memasuki satu minggu pertama di bulan Juli ini. Waktu terus berjalan dan kita masih tetap berada di dalam ibadah secara online. Dan saudara, pada bulan Juli ini kita akan berbicara hal-hal di seputar persahabatan, karena bulan ini menjadi bulan persahabatan yang akan kita terima dan kita peringati, bulan persahabatan internasional. Dan tema yang akan kita bahas adalah Paulus dan Markus, tegas namun tak membenci. Biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita dan kita mencoba melihat bagaimana membangun hidup
dan kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga bagaimana kita bisa menjalin sahabat dengan mereka. Dan biarlah kita mempermuliakan nama Tuhan, hai makhluk alam semesta. Marilah saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam ibadah ini lebih jauh, kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, Engkau memelihara kami, dan Engkau selalu memberkati akan kehidupan kami, menempatkan kami dalam satu situasi dan keadaan di mana Engkau tetap hadir dan melindungi. Tuhan, ampunilah kami jikalau seringkali ketika kami membangun hidup ini, kami tidak peduli dengan orang lain, kami hanya memperhatikan diri kami sendiri. Bahkan ketika kami berada di dalam rumah bersama dengan anggota keluarga kami, sering kami justru tidak memperhatikan mereka. Manakala ada banyak waktu di mana kami berkumpul bersama, seringkali kami tidak membangun akan satu hubungan yang baik, hubungan persahabatan dengan keluarga kami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali juga apa yang kami lakukan ini pada akhirnya menjadikan damai sejahtera ataupun perwujudan kerajaan Allah menjadi tertunda oleh karena sikap dan perilaku kami. Oleh karenanya saat ini kami mohon kiranya Engkau mau menolong kami, mengampuni kami, menyadarkan kami, hingga dengan demikian kami diperbaharui dan kami turut serta dalam membangun kehidupan ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dan hanya kepadamu sajalah yang penuh dengan kasih dan kemurahan kami mau memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita telah mengakui akan kebersalahan kita, maka anugerah Tuhan turun dan melimpah atas kita. Oleh karenanya terimalah anugerah ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga yang ke-13 mengatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semuanya telah diampuni. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sana saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya saudara kekasih Tuhan, sebelum bersama kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mohon pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus untuk menerjemahkan semuanya itu di dalam pikiran dan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan orang-orang yang ada di sekitar kami, sanak, saudara, teman, sahabat, dan itu adalah berkat yang terindah. Kami ingin, ya Bapa di dalam sorga, agar kami boleh hidup dengan baik, kami boleh membangun kehidupan ini, dan kami boleh belajar dari pribadi masing-masing yang kami jumpai di dalam satu persaudaraan yang kami bangun bersama. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan kami, bahkan menginspirasi kami untuk dapat melihat segala sesuatunya dengan baik dan benar. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, kiranya Engkau juga yang akan mengurapinya sehingga apapun yang disampaikannya sesuai dengan keinginan-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini adalah tegas namun tidak membenci. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 dan dilanjutkan pasal 15 ayat 35 hingga yang ke-41. Yang demikianlah. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Pasal 15 ayat 35 hingga 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Marahkanlah orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak munculkan kebenaranmu dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Marahkanlah orang yang berbuat jahat.
Ya saudara kekasih Tuhan, selamat jumpa kembali dimanapun saudara berada, dan tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Juli ini. Saudara, meskipun beberapa daerah sudah mulai memberlakukan suatu kehidupan normal di era new normal ini, dan kemudian mungkin juga beberapa gereja sudah mulai melakukan ibadah tatap muka, namun Majelis Jemaat GKI Peterongan justru berhati-hati untuk memutuskan ibadah tatap muka. Majelis Jemaat masih membuat satu protokol untuk ibadah tatap muka agar nantinya jemaat lebih siap dan lebih memahami sebuah kebiasaan baru dalam ibadah tatap muka nanti. Dan oleh sebab itu mungkin selama bulan Juli ini GKI Peterongan juga masih melakukan ibadah online. Saudara, kalau bulan Juni kemarin kita telah berbicara tentang misi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, kembali bulan Juli ini kita akan berbicara di seputar persahabatan seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi. Ya, karena bulan ini kita lihat sebagai bulan persahabatan internasional, dan hari persahabatan itu sendiri tepatnya jatuh pada tanggal 30 Juli yang akan datang. Karena bulan persahabatan ini telah diresmikan oleh PBB sejak 27 April 2011. Nah saudara, biarlah dengan mengekspos tema persahabatan ini, maka hidup kita bersama di dalam dunia ini menjadi lebih bersahabat satu dengan yang lainnya. Saudara, ketika kita memperhatikan bacaan kita tadi di Mazmur, di Kisah Para Rasul maksud saya, kita mungkin akan bertanya-tanya, di dalam bulan persahabatan kok berbicaranya tentang konflik? Bukankah ini sesuatu yang kontradiksi? Nah saudara, tunggu dulu. Ya, kita jangan cepat-cepat untuk kemudian menyimpulkan dan menjudgment bahwa konflik adalah buruk, konflik merusak dan tidak bersahabat. Ya, mungkin di dalam konflik itu sendiri kita justru bisa mengetahui nilai persahabatan yang sejati dan bagaimana sikap kebesaran jiwa dan kepribadian dari seorang sahabat, saudara. Saudara, dari bacaan kita bisa melihat ada perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Dan perselisihan ini muncul dikarenakan seseorang yang bernama Yohanes yang disebut dengan Markus itu, kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-37. Konflik ini bermula dan dilatar belakangi oleh perbedaan antara Paulus dan Barnabas tentang keterlibatan Markus dalam pelayanan mereka saat mereka ingin berkunjung ke jemaat-jemaat hasil dari pemberitaan Injil. Barnabas ingin mengajak Markus, sementara Paulus menolak dengan tegas keterlibatan Markus. Penolakan Paulus ini disebabkan karena sikap Markus pada masa lampau saat dia memilih untuk meninggalkan rombongan Paulus dan dia kembali ke Yerusalem daripada mengikut Paulus dan rombongannya melakukan pelayanan ke Pamfilia. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 tadi. Nah saudara, tidak dijelaskan di sana alasan undurnya Yohanes yang disebut Markus itu dari perjalanan bersama Paulus dan Barnabas. Apakah mungkin Markus melakukan itu karena takut, tidak tahan terhadap tantangan di dalam pemberitaan Injil, atau karena alasan-alasan yang lainnya? Tetapi yang jelas kita tidak bisa menemukan sumber bagaimana dan kenapa Markus mundur. Nah saudara yang terkasih, perbedaan pandangan ini berakhir dengan keputusan masing-masing
dalam mengambil arah yang berbeda terkait perjalanan pekabaran Injil para rasul ini. Perbedaan pandangan dari Paulus dan Barnabas inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara keduanya yang pada akhirnya menyebabkan mereka berpisah dan memilih untuk mencari rekan pelayanannya sendiri. Oleh karena itu kita bisa melihat Barnabas tetap memilih Markus dan Paulus mengajak Silas sebagai teman seperjalanan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Saudara, konflik yang terjadi di dalam diri Paulus dan Barnabas seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti percekcokan, perselisihan, ya, pertentangan yang menghasilkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Dan akar konflik bisa datang dari apa saja, dari hal yang sepele hingga hal yang rumit. Namun sumber dari konflik biasanya juga berasal dari perbedaan sudut pandang, perbedaan tujuan, dan juga ego manusia. Nah, saudara, kita akan mencoba mengurai sumber konflik yang terjadi di dalam diri Paulus dan Barnabas ini, sehingga kita bisa melihat kepribadian mereka masing-masing. Nah, tadi kita lihat sumber konflik dari perbedaan, ya, dari sudut pandang, perbedaan sudut pandang. Nah, kalau kita lihat Paulus di dalam sudut pandangnya terhadap persoalan pada Markus ini, apa yang terjadi? Paulus melihat bahwa Markus adalah seseorang yang sudah pernah meninggalkan pelayanannya, ya, tidak layak untuk dilibatkan dalam pelayanan pekabaran Injil. Ini satu sikap, karena mungkin melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam diri Markus, apa yang pernah dibuatnya. Tetapi bagaimana sudut pandang dari Barnabas? Ya, Markus adalah seseorang manusia yang tidak sempurna. Dia pasti punya kesalahan pada masa lalu. Sehingga disinilah Barnabas melihat kemanusiaan daripada Markus. Ya. Dan sekarang kita lihat juga, ya, dari tujuan, ya, perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, Paulus, ya, ketika menolak Markus memiliki tujuan apa? Agar pelayanan pengabaran Injil tidak menjadi satu batu sandungan dengan para pelayan yang kurang memiliki komitmen pelayanan. Nah, ini sikap daripada Paulus. Dia bilang tidak, orang yang tidak berkomitmen ya sudah, ya, tidak perlu lagi untuk, ya, kemudian diajak ataupun diberikan satu kesempatan. Tetapi bagaimana dengan Barnabas? Tujuan dia mengajak Markus itu, dia melihat bahwa untuk Markus sebagai manusia harus diberikan satu kesempatan untuk terlibat di dalam pelayanan lagi. Seseorang mungkin bisa melakukan kesalahan, tetapi juga dia bisa berubah. Oleh sebab itu harus ada kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadanya, dibukakan pintu itu. Dan yang ketiga, sumber daripada konflik itu sendiri adalah ego manusia. Dan kita bisa melihat apa yang ada di dalam diri Paulus. Ya, di dalam Paulus dia memikirkan bahwa tidak mau susah dengan hal-hal, ya, yang dimana orang yang tidak punya komitmen, yang sudah terlihat ada di awal, yang pernah melakukan dan meninggalkan pelayanan ketika berada di Pamfilia. Ini akan menghambat pelayanan yang akhirnya menjadi batu sandungan. Nah, tetapi kita bisa melihat apa yang ada di dalam diri Barnabas. Ego Barnabas adalah, ya, kemungkinan karena Markus adalah kerabat dekatnya, saudara. Sehingga di sini, ya,
kita bisa melihat bagaimana Barnabas memperjuangkan Markus itu sebagai kerabatnya, sebagai saudaranya, ada hubungan darah lah di dalam keluarga. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pada akhirnya ya terjadi satu perbedaan-perbedaan yang ada di dalam konflik ini. 3 hal tadi. Nah, saudara melihat sumber konflik di antara kedua pelayan Injil tersebut, di atas masing-masing mereka memiliki sudut pandang dan tujuan yang berbeda, reason yang berbeda, dan tidak bisa disatukan sehingga mereka akhirnya memilih jalan masing-masing. Lalu bagaimana? Apakah jalan yang mereka tempuh adalah salah? Apakah konflik itu harus membuat perselisihan yang tidak bisa disatukan? Apakah konflik itu salah di hadapan Tuhan? Kemudian pandangan yang terakhir, kadang akhirnya membuat beberapa orang cenderung menghindari konflik adalah agar situasi tetap aman. Situasi tetap terkendali dalam bayangannya. Namun hal ini menimbulkan konflik batin yang juga bisa merusak. Nah, saudara, disinilah diperlukan ketegasan, ya, namun tetap dilakukan dalam kasih dan tidak membenci. Itulah tema kita yang sedang kita bahas dan belajar bersama. Saat ada konflik, kita perlu belajar untuk berani menyatakan sikap dengan tegas, namun dengan cara-cara kasih seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dan konflik tidak selalu negatif ataupun merusak dan juga tidak selalu harus dihindari. Oleh sebab itu, saudara, pada akhirnya ada beberapa poin yang mungkin bisa kita pelajari bersama dari peristiwa Paulus dan Barnabas ini. Apa yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita? Ada 4 poin. Yang pertama, konflik bukanlah hal yang selalu harus dihindari. Saudara, ada banyak orang yang selalu menghindari konflik dan tidak suka berkonflik. Ya, dan mereka berkata, ya kita kan mau hidup damai-damai saja. Makanya ya pilihlah orang-orang yang tidak suka konflik. Nah, apakah itu juga baik? Saudara, belum tentu. C.T. Lawrence Butler menyatakan jika perang adalah resolusi konflik kekerasan, maka tidak akan ada perdamaian kecuali kita mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, saudara, konflik tidak selalu harus kita hindari saat kita mampu menyelesaikannya tanpa kekerasan, namun dengan kasih dan ketegasan. Disinilah kita bisa melihat satu poin. Ketika kita tidak harus menghindari konflik itu berarti kita harus belajar untuk berani menyatakan sikap dan lakukanlah itu dalam kasih dan dalam persahabatan. Menerima akan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita lihat Paulus dan Barnabas, apakah pada akhirnya mereka kemudian berdamai dan kemudian konflik itu bisa diselesaikan di dalam satu pemahaman? Tidak. Ya, mereka tetap berpisah, mereka berjalan sendiri-sendiri dan mereka pergi untuk mengabarkan Injil sendiri-sendiri. Nah, disinilah perbedaan. Dan oleh sebab itu kita harus belajar tentang perbedaan ini. Dan kita juga harus bisa menyatakan sikap kita, saudara. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat bahwa konflik yang tidak terselesaikan akan selalu menjadi duri dalam daging. Nah, saudara, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar saat
tidak disertai kepahitan dan permusuhan. Apa yang terjadi pada diri Paulus dan Barnabas, walaupun terjadi perpisahan, tetapi mereka memilih untuk tidak menjadikan itu sebagai duri dalam daging. Menyelesaikan konflik tidak disertai dengan kepahitan dan permusuhan, ya, tetapi dalam persahabatan sebagai rekan pelayan pemberita Injil. Nah, apa yang ditempuh oleh Barnabas dan Paulus, ya mereka berjalan sendiri-sendiri. Tetapi apakah terjadi permusuhan antara Barnabas dan Paulus? Tidak. Dan apakah Paulus juga membenci Markus? Tidak. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, di sana bahkan Paulus dalam pesan terakhirnya menyebut pelayanan Markus itu adalah penting bagi Rasul Paulus. Sehingga dia tetap memandang Paulus, Paulus tetap memandang Markus, dan Paulus tetap melihat Markus itu sebagai rekan pelayanannya yang juga memiliki peran-peran tersendiri. Dan dia tidak menutup mata terhadap peran daripada Markus. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita berbicara tentang konflik ini, berarti kita belajar untuk melihat konflik itu seharusnya di dalam satu kacamata atau kerangka yang positif. Nah, konflik yang terjadi dalam diri Paulus dan Barnabas tetap ada. Namun Tuhan membuat yang seolah-olah tidak baik ini menjadi sesuatu yang baik di dalam pandangannya. Mereka memang berpisah, saudara. Namun yang terjadi adalah mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka, ya, untuk kepentingan pemberitaan Injil, kepentingan Allah di dua tempat pengabaran Injil yang berbeda. Nah, saudara bisa melihat bahwa pada akhirnya ketika mereka berpisah ke tempat wilayah-wilayah yang berbeda, itu berarti Injil semakin disebarluaskan. Dalam kacamata positif kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil juga, ya, Roh Kudus turut bekerja ketika di dalam perbedaan-perbedaan, di dalam pertentangan-pertentangan ini bisa dipakai untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga wilayah penginjilan itu semakin tersebar luas. Dan yang keempat dan yang terakhir, saudara, ketika terjadi konflik seharusnya kita berespon dengan tepat. Saudara, konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat tidak selalu berarti saya benar, kamu salah, atau sebaliknya. Ya. Perbedaan pendapat bisa saja terjadi karena sama-sama pendapatnya benar. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka beresponlah yang tepat. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat agar kita bisa menemukan penyelesaian yang terbaik. Sambil tetap melihat orang yang berbeda dengan diri kita, berbeda pendapat kita sebagai seorang sahabat. Nah, dengan demikian kita bisa belajar dari orang tersebut, kita bisa belajar dari sahabat kita sambil membangun persahabatan lebih dalam lagi. Nah, itulah saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita mendapatkan satu inspirasi yang baru di dalam membangun kebersamaan persahabatan. Dan biarlah kita juga mulai lihat sisi lain, cara pandang yang lain terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Konflik itu sendiri, tetapi ketika itu dipakai oleh Allah, di mana kita juga melihat dalam kerangka daripada Roh Kudus, di sanalah kita justru mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik dan kita dapat berjalan bersama-sama dan menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah di dalam dunia. Selamat membangun persahabatan
Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih jikalau Engkau masih memberikan hidup dan kehidupan kepada kami, masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Engkau masih memberikan satu berkat-berkat di mana kami juga boleh mendengarkan akan suara Tuhan demi untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih jikalau kami boleh belajar tentang satu kehidupan persaudaraan, persahabatan yang mungkin selama ini terjadi. Biarlah kami boleh membangunnya lebih baik lagi, mulai dari orang-orang yang ada terdekat dengan kami, keluarga kami, maupun setiap orang-orang yang ada yang kami jumpai, yang melintas dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat melihat segala sesuatu dalam terang kasih Tuhan, yang tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu perpecahan, perpisahan, tetapi tetap menghargai semuanya itu dalam kerangka satu kebersamaan, sehingga kami dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami di dalam pola pikir mereka, di dalam segala pendapat mereka, keinginan mereka. Dan di dalam perbedaan-perbedaan itu kami boleh hidup dengan damai sejahtera. Berkatilah akan setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini secara online. Biarlah berkat Tuhan senantiasa memberikan satu inspirasi di dalam hati, pemikiran, dan hidup mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kehidupan kami, meskipun di dalam kehidupan ini kami telah memasuki satu situasi yang dimana pembatasan dari wilayah-wilayah yang ada telah dilonggarkan, sehingga orang sudah memulai untuk hidup normal di dalam new normal ini. Bapak, biarlah kami juga semakin mewaspadai akan kesemuanya itu, kami semakin berhati-hati dan memiliki kebijakan untuk mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang ada.
Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang mulai merencanakan untuk melakukan ibadah tatap muka. Tuhan tolong berkati akan semuanya ini agar sungguh kerinduan untuk datang kepada Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan satu pola hidup yang baru, menjalankan protokol kesehatan, sehingga ibadah itu juga menjadi satu sukacita di hadapan Tuhan dan dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan yang berupaya untuk melakukan dengan sekuat tenaga hal-hal kesulitan-kesulitan yang dihadapi manakala wabah ini melanda bangsa dan negara kami. Upaya-upaya di dalam kesehatan menjaga agar wabah ini tidak berkembang lebih lagi, namun juga menjaga agar roda perekonomian tetap dapat berjalan dengan baik. Satukanlah hati para pemimpin bangsa dan negara kami serta rakyat untuk memiliki kesamaan komitmen sehingga kami dapat melalui akan wabah ini. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang terkena wabah ini, yang berada di dalam perawatan. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka, mampukanlah mereka, sehingga mereka boleh terselamatkan dan dapat hidup dengan baik. Dan di dalam kesemuanya itu kami boleh menghargai betapa penting artinya sebuah kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh dapat menjaga dan menghargainya. Bapa di dalam sorga, pada akhirnya kami juga ingin berdoa bagi satu perdamaian dunia, bagi dunia yang berada di dalam situasi keprihatinan dan krisis ini oleh karena wabah yang ada. Tuhan, kami ingin ada kehidupan yang baru, dunia yang baru. Oleh sebab itu biarlah antar bangsa-bangsa kami boleh saling bergandengan tangan, saling mendukung, hingga kami dapat menjadikan bumi ini sebagai tempat di dalam anugerah Tuhan, tempat tinggal yang nyaman membangun masa depan. Karenanya biarlah Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, juga para pemimpin dunia. Mampukan dan kuatkan mereka. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap orang-orang yang berupaya untuk membangun kehidupan mereka di dalam era new normal ini. Biarlah ada pengharapan di sana dan ada satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjadikan segala sesuatunya baik, indah pada waktunya, dan badai ini pasti akan berlalu dan kami boleh diperbaharui di dalam hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sambut dan dengar doa sembahyang kami, karena kami panjatkan semuanya itu di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada,
Saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara kekasih Tuhan, sama seperti para rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, menyatakan akan damai sejahtera dan membangun akan kerajaan Allah, biarlah kita juga selepas ibadah ini dapat menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang diutus masuk ke dalam dunia, agar kita dapat menyatakan satu kehidupan yang penuh dengan damai. Kita bisa menyatakan satu sikap persahabatan dan menjadi sahabat bagi mereka, orang yang lemah, orang yang kecil, siapapun itu, tanpa batasan-batasan yang berlaku. Marilah kita membangun rumah yang aman bagi semua, tempat tiap orang terus belajar, menerima dan mengerti, dibangun di atas iman dan rahmat kasih Tuhan, kasihnya runtuhkan perbedaan. Mari datang semua orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah di mana kasih ditabur, tiap anaknya berani berharap dirangkul kasih Kristus. Salibnya adalah saksi dan lambang cinta Tuhan. Kawan Yesus kita pun serukan, mari datang semua orang, kau disambut di sini.
Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.